Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuratun Nafisa dengan nomor induk mahasiswa 201872050007. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Ilmu Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Dr. Andes Praminto MPD. Saya anggota dari kelompok 5 yang akan melanjutkan menjelaskan penjelasan dari Nevita Septia Wulansari dengan nomor induk mahasiswa 201872050032. Di sini saya akan menjelaskan subbab C. Perjalanan demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang berjalan di Indonesia telah menghasilkan sejumlah kemajuan, baik dari segi prosedural, pemilu legislatif, pemilu presiden hingga pilkada dapat berlangsung dengan bebas, transparan, demokratis, dan paling penting, kebebasan berpendapat dan bersikap jauh lebih baik dibandingkan masa Orde Baru. Hal ini paling mendasar adalah dibenahinya beberapa kelemahan dalam batang tubuh Undang-Undang 1945 yang kemudian membuat wajah konstitusi kita tampil berbeda dibanding batang tubuh Undang-Undang 1945 yang asli. Menurut As'ad Said Ali 2019-99. Ide demokrasi pendiri negara. Para pendiri negara, the founding fathers kita, umum menyetujui bahwa negara Indonesia yang akan didirikan hendaknya negara demokrasi. Pandangan negara demokrasi asli itu memiliki 5 unsur atau anasir, yaitu rapat mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut. Indonesia harus berdasarkan kerakyatan. Namun sekarang, konsep berkembang menjadi demokrasi Indonesia modern. Menurut Muhammad Hatta, demokrasi Indonesia modern harus meliputi 3 hal, yaitu demokrasi di bidang politik, demokrasi di bidang ekonomi, demokrasi di bidang sosial. Secara normatif, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang bersumberkan nilai Pancasila, khususnya sila keempat. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia dikatakan demokrasi Pancasila. 2. Praktek demokrasi di Indonesia. Praktek demokrasi di Indonesia berhubungan dengan periodisasi demokrasi yang pernah dan berlaku dalam sejarah Indonesia. Afan Ghaffar membagi alur demokrasi di Indonesia terdiri atas A. Periode masa revolusi kemerdekaan 1945 sampai 1949. B. Periode masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Lalu C. Periode masa demokrasi terpimpin 1960 sampai 1965. Lalu D. Periode pemerintahan Orde Baru atau demokrasi Pancasila pada tahun 1966 sampai 1998. D. Pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis. Pendidikan demokrasi pada dasarnya membangun kultur demokrasi yang nantinya bersama dengan struktur demokrasi akan menjadi pondasi bagi negara demokrasi. Pendidikan demokrasi dapat dilakukan baik secara informal, formal, dan non-formal. Secara informal bisa dilakukan di lingkungan keluarga yang menumbuhkan nilai-nilai demokrasi. Secara formal dapat dilakukan di sekolah, baik dalam bentuk intra dan ekstrakurikuler. Sedangkan secara non-formal, pendidikan demokrasi berlangsung pada kelompok masyarakat, lembaga swadaya, partai politik, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, bab 6, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengertian negara hukum. Istilah negara hukum secara terminologis, terjemahan dari kata Rechtsstaat atau Rule of Law. Gagasan negara hukum di Indonesia yang demokratis telah dikemukakan oleh para pendiri negara Indonesia sejak hampir 1 abad yang lalu. Jadi, cita-cita negara hukum yang demokratis telah lama bersemi dan berkembang dalam pikiran dan hati para perintis kemerdekaan bangsa Indonesia. Para pendiri negara waktu itu terus memperjuangkan gagasan negara hukum. Lalu ciri negara hukum. Konsep negara hukum material yang dikembangkan di abad ini sedikitnya memiliki sejumlah ciri yang melekat pada negara hukum atau Rechtsstaat, yaitu sebagai berikut. A. Hak asasi manusia terjamin oleh undang-undang. B. Supremasi hukum. Dan C. Pembagian kekuasaan trias politika demi kepastian hukum. D. Kesamaan kedudukan di depan hukum.
E. Peradilan administrasi dalam perselisihan. F. Kebebasan menyatakan pendapat, bersikap, dan berorganisasi. Lalu G. Pemilihan umum yang bebas, serta adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Negara hukum dan hak asasi manusia. Dimanapun suatu negara hukum, tujuan pokoknya adalah melindungi hak asasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga yang demokratis. Keberadaan suatu negara hukum menjadi prasyarat bagi terselenggaranya hak asasi manusia dan kehidupan demokratis. Pelindungan hak asasi manusia di Indonesia secara yuridis didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Pada bab 7, wawasan Nusantara sebagai geopolitik di Indonesia. A. Wilayah sebagai ruang hidup. Negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya akan sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air, sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri negara ini. 1. Konsep geopolitik. Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo, bahasa Yunani, yang berarti bumi, yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik dari kata polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara. Dan te yang berarti urusan politik, bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. B. Wawasan Nusantara, penerapan geopolitik Indonesia. Latar belakang munculnya konsep wawasan Nusantara adalah karakteristik wilayah Nusantara sebagai ideologi negara serta jati diri bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang merupakan pondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesatuan Republik Indonesia memberikan kaidah nilai, moral, dan etika, serta tuntunan sikap bangsa Indonesia yang harus mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa di segala aspek kehidupan suatu wilayah negara yang berasaskan negara kepulauan. Lalu, pengertian wawasan Nusantara. Istilah wawasan berasal dari kata wawas, yang berarti pandangan atau penglihatan indrawi. Akar kata ini membentuk kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau cara melihat. Sedangkan istilah Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti diapit di antara dua hal. Istilah Nusantara dipakai untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia. Wawasan Nusantara memiliki arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Teori-teori geopolitik. Untuk lebih memahami konsep geopolitik secara global, berikut ini adalah teori-teori mengenai geopolitik yang pernah ada di dunia. A. Teori geopolitik Friedrich Renzel 1844 sampai 1904 berpendapat bahwa negara itu seperti organisme yang hidup. Negara identik dengan ruangan yang ditempati oleh sekelompok masyarakat atau bangsa. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur. Lalu, paham geopolitik di Indonesia. Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional, geografik atau kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau teritorial dalam arti luas suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung pada sistem politik suatu negara. Sebagai negara kepulauan dengan masyarakat yang berbineka, negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Lalu, faktor kewilayahan yang mempengaruhi wawasan Nusantara. A. Asas kepulauan, archipelagic principle. Kata archipelago dan archipelagic berasal dari kata Italia, archipelagos. Akar katanya adalah archi yang berarti terpenting,
terutama, dan pelagos yang berarti laut atau wilayah, atau lautan. Jadi, archipelago berarti lautan terpenting. Istilah archipelago adalah wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya. Lalu B. Kepulauan Indonesia. Bagian wilayah Indische Archipel yang dikuasai Belanda dinamakan Netherlands Oost-Indie Archipelago. Itulah wilayah jajahan Belanda yang kemudian menjadi wilayah negara Republik Indonesia. Lalu C. Konsepsi tentang wilayah Indonesia. Saat ini, Konvensi PBB tentang Hukum Laut United Nations Convention of the Law of the Sea UNCLOS mengakui adanya keinginan untuk membentuk tertib hukum laut dan samudra yang dapat memudahkan komunikasi internasional dan memajukan penggunaan laut dan samudra secara damai. D. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pengumuman pemerintah negara tentang ZEE terjadi pada 21 Maret 1980. Batas ZEE adalah sekitar 200 mil yang dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi dan luas perairannya 3.257.483 km persegi. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu Jawa dengan luas 132.170 km persegi, Sumatera dengan luas 473.660 km persegi, Kalimantan dengan luas 539.460 km persegi, Sulawesi dengan luas 189.216 km persegi, dan Papua dengan luas 421.981 km persegi. Batas wilayah Indonesia searah penjuru mata angin yaitu utara, negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Selatan dengan batas negara Australia, Timur Leste, dan Samudra Hindia. Barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Timur berbatasan dengan negara Papua Nugini, Timur Leste, dan Samudra Pasifik. Lokasi Indonesia juga terletak di lempeng tektonik. 5. Batas wilayah negara kesatuan. Kedaulatan negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman, serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman, serta dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Lalu C. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Isi wawasan Nusantara. Isi wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia dalam eksistensinya yang meliputi cita-cita bangsa dan asas manunggal yang terpadu. Lalu 2. Tata laku bangsa Nusantara mencakup dua segi, batiniah dan lahiriah. A. Tata laku batiniah berdasarkan falsafah bangsa yang membentuk sikap mental bangsa yang memiliki kekuatan batin. Lalu B. Tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh dalam arti kemanunggalan kata dan karya, keterpaduan pembicaraan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengadilan. Lalu, implementasi wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila dan pembangunan nasional. A. Wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila. Falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak awal proses pembentukan. 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai negara kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang. Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. Kebulatan wilayah dengan segala isinya merupakan modal dan milik bersama bangsa Indonesia. Lalu, keanekaragaman suku, budaya, bahasa daerah, serta agama yang dianut tetap dalam kesatuan bangsa Indonesia. Lalu 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Kekayaan di seluruh wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bangsa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah tanpa mengabaikan ciri khas yang dimiliki daerah masing-masing. Lalu 3.
perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan, bahwa ancaman terhadap satu pulau, satu daerah pada hakikatnya adalah ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara Indonesia. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok 5, yaitu Khairun Nisa dengan nomor NIM 201872050015.